Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Seperti judulnya, kalian pastinya udah bisa nebak ya, saya mau review produk Glutax 2000 GS Recombine tapi yang kemasan baru nih. Buat kalian yang penasaran kira-kira apa ada perbedaan nih antara Glutax 2000 GS Recombine kemasan baru dengan Glutax 2000 GS Recombine kemasan lama, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan loncengnya. Sebelum ke komposisi, di sini saya mau bahas kemasannya dulu. Dari segi kemasan, ukurannya sebenarnya tidak jauh berbeda, akan tetapi yang membedakan adalah warna. Warna kemasan yang lama itu lebih pink tua, sedangkan kemasan yang baru ini ungunya ungu cantik gitu ya. Kemudian hologramnya, untuk hologram yang sekarang itu lebih segitiga lancip begini, sedangkan untuk hologram yang lama itu hurufnya D begini ya. Jadi lebih fokus ke lambang yang ada di depan kemasan Glutax 2000 GS. Selanjutnya sama aja, di sini ada Good Manufacturing Practice lambang. Saya sudah bahas apa itu GMP di video saya yang ini. Kemudian di bagian belakang sama saja, ini adalah komposisi yang tertera di dalam vial dan juga ampulnya nanti. Nah, ini sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada komposisi yang diunggulkan di sini ataupun naik dosis gitu ya. Kalau produk Miracle White itu made in Switzerland, sedangkan untuk yang Glutax ini made in Italia. Kalian bisa scan barcode-nya di sini untuk tahu produk kalian ori atau enggak. Selanjutnya di sini ini bahasa Itali yang saya terjemahkan kemarin, itu lebih fokus ke bagaimana cara penyimpanan produk Glutax. Kita buka dulu di dalamnya seperti apa. Ini itu Glutax 2000 GS, ada 10 set ya. Jadi 10 kali tindakan, entah itu suntik atau infus. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, cantik banget, ungu juga. Kemudian ini terdiri dari 2 ampul dan juga 1 vial. Untuk ampulnya, yang pertama ini 5 mili, yang ini 2 mili, dan juga vialnya vial bentukan serbuk ya. Kalian bisa melarutkannya dengan Aquabides atau NaCl yang nantinya kalian pakai untuk infus Glutax 2000 GS. Sekilas, kalau kalian itu baca komposisi Glutax 2000 GS Recombine yang baru ini di box luarnya, itu memang sama persis ya dengan Glutax 2000 GS Recombine yang lama. Tapi kemarin itu saya baca komposisi yang tertera di stiker-stikernya ini, itu saya menemukan perbedaan. Nah, perbedaan itu entah emang berbeda atau salah ngeprint stiker gitu ya. Saya tidak tahu, saya bertanya ke siapa gitu ya. Karena di sini dan juga di sini tidak ada, tapi di sini ada. Kalau untuk yang kemasan lama itu sinkron, jadi dari kemasan boxnya dan juga stiker-stiker yang tertempel itu sama, beda dengan yang baru ini. Oke, lanjut kita bahas komposisinya ya. Yang pertama di sini saya mau bahas komposisi yang ada di ampul paling besar. Ampul paling besar ini 5 mili. Yang pertama ada komposisi multivitamin. Kalian pastinya udah pada tahu ya kalau multivitamin itu merupakan suplemen yang di dalamnya itu terkandung beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu untuk mencegah yang namanya defisiensi vitamin, entah itu dari pola makan yang buruk ataupun penyakit-penyakit tertentu. Ada kolagen 800 mg, yang mana kalian pastinya udah pada hafal ya. Manfaat dari kolagen itu salah satunya mengencangkan dan juga mengenyalkan kulit kita. Kalau kalian penasaran selebihnya manfaat dari kolagen, bisa nonton video saya yang ini. Dan yang terakhir di sini ada selenium 600 mg, yang mana selenium itu merupakan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga menangkal radikal bebas. Nah, selenium ini selain di suplemen, dia juga ada di makanan-makanan tertentu ya. Jadi kalian tidak harus mengkonsumsi suplemen yang mengandung selenium, karena kelebihan selenium itu juga tidak bagus ya untuk tubuh kita. Masing-masing individu itu kebutuhan seleniumnya beda-beda. Jadi saran saya untuk kalian yang memang ingin mengkonsumsi suplemen yang mengandung selenium, please untuk konsul dulu ke dokter ahli agar tahu takaran atau berapa yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Karena kemarin itu juga saya sempat searching gitu ya, ada artikel yang mengatakan menurut dokter Meva Reza,
kebutuhan orang dewasa, anak-anak itu berbeda-beda. Yang mana di sini saya mengutip kebutuhan orang dewasa usia 19 sampai 50 tahun itu kebutuhan seleniumnya ada di 55 mikrogram saja per hari. Selanjutnya kita bahas ampul kedua ya. Di sini ada ampul 2 mili saja yang komposisinya adalah recombined stem cell. Makanya kenapa untuk Glutax 2000 GS itu dinamakan recombined white? Ya ini salah satunya karena di sini ada recombine atau kombinasi dari bermacam-macam stem cell. Di sini saya mau sebutkan ada grape stem cell, apple stem cell, argan fruit stem cell, dan juga rose placenta extract. Untuk keseluruhan dari stem cell ini hanya ada 600 mg. Stem cell ini selain membantu untuk meregenerasi sel kulit mati kita sehingga kulit kita tampak tidak terlihat menua, dia juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, kemudian menangkal paparan UV dan juga polusi-polusi udara yang mampu merusak kulit kita. Yang terakhir di sini saya mau bahas vialnya. Di vial ini komposisinya ada glutathione yang mana kadarnya 2000 gram saja. Manfaat dari glutathione kalian bisa nonton video saya yang ini. Kemudian ada alpha lipoic acid 700 mg, yang mana alpha lipoic acid itu juga merupakan antioksidan, sama halnya dengan glutathione tadi ya, yang dia mampu untuk melawan tanda-tanda penuaan yang ada pada kulit seperti garis halus, kerutan, dan juga kulit-kulit yang kasar. Selain itu, antioksidan yang berupa alpha lipoic acid ini dia juga mampu meningkatkan kadar antioksidan lain yaitu glutathione. Ada komposisi epidermal growth factor 2000 mg atau bisa kita sebut dengan EGF. EGF ini dia sebenarnya sudah terbentuk ya di dalam tubuh kita seperti halnya glutathione. Tapi pada usia 29 tahun ke atas itu produksinya semakin menurun. Dia ini mampu untuk melembabkan kulit dan juga membantu untuk proses percepatan regenerasi kulit. Komposisi terakhir di sini ada kojic acid 500 mg yang mana dia merupakan anti-aging yang mampu untuk mencegah tanda-tanda penuaan juga ya. Selain itu dia juga membantu untuk menghilangkan bekas luka, kemudian bekas jerawat dan juga bintik-bintik hitam yang ada di kulit kita. Seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi ya, bahwa ada perbedaan antara komposisi di kemasan box dengan yang ada di stiker. Nah, itu ada pada vialnya. Di sini itu yang tertera hanya 4 komposisi, sedangkan di belakang kemasan boxnya itu ada 6 komposisi. Yang tidak tertulis di sini itu ada procoenzim Q10 dan juga cinnamomum subacearum. Kalian bisa baca komposisi ini manfaatnya apa di Google ya. Kalian bisa searching atau tanya dengan dokter ahlinya. Nah, di sini itu saya kurang tahu ya. Kalau dibilang suppliernya sih tidak ada perbedaan komposisi, tapi di stikernya ada perbedaan. Ya, semoga saja itu hanya perbedaan salah stikernya doang, salah print stikernya doang, bukan komposisi yang terkandung. Kalau emang komposisi yang terkandung yang ada perbedaan, yang penting pakai Glutax 2000 GS Recombine yang lama dong ya. Kemarin itu ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya, kira-kira orang yang punya riwayat jerawat atau kulitnya yang acne prone boleh nggak sih pakai produk-produk yang dinamai dengan Glutax, entah itu Glutax 2000 GS, 5 GS, 70.000, 7.000 gitu ya. Oke, langsung saja kita baca klaim dari Glutax yang ada pada Glutax 2000 GS Recombine ini. Yang pertama, dia mampu memutihkan dan juga mencerahkan kulit, mencukupi kebutuhan nutrisi, mengencangkan kulit dan juga menghaluskan kulit secara merata, mengurangi bintik-bintik hitam dan juga hiperpigmentasi lainnya, sebagai anti-aging, mencegah adanya jerawat dan juga mengobati jerawat, menyamarkan pori-pori, kemudian menekan terbentuknya melanin dan juga memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi secara klaimnya itu sebenarnya dia mampu mengobati jerawat ya. Seperti halnya saya pada saat saya pakai Glutax 2000 GS Recombine dulu yang warna pink tua, itu jerawat saya alhamdulillah terbantu sembuh. Dan pada saat saya sekarang itu sebenarnya lagi pakai Glutax Marine ya, yang warna biru. Itu kemarin ada jerawat meradang gitu di sini. Nah, kalian bisa lihat ini alhamdulillah sudah tersamarkan, sudah tidak meradang lagi. Jadi kalem gitu, Rek.
Jadi sebenarnya kembali ke respons tubuh kita ya. Dan beberapa orang yang sempat sharing dengan saya yang kulitnya juga berjerawat, alhamdulillah sembuh dengan pemakaian rutin Glutax 2000 GS. Tapi juga ada yang pemakaian Glutax 2000 GS Advance di atasnya Recombine ini, itu ada yang jerawatnya muncul, ada yang sudah berjerawat tapi alhamdulillahnya sembuh. Jadi kembali ya, seperti yang saya sebutkan tadi, respons tubuh kita berbeda-beda. Jadi untuk tahu hasilnya kayak gimana ya harus kita yang nyobain untuk tahu respon tubuh kita masing-masing. Terus kemarin juga ada pertanyaan ya, nanti kalau misalnya masih ada jejaknya saya screenshot, saya sertakan di sini. Nah, itu dia nanyain gitu, mungkin gak sih jerawat saya itu muncul karena komposisi karbohidrat yang tinggi yang terkandung di dalam Glutax. Nah, sebenarnya setelah saya baca-baca komposisi yang terkandung di dalam Glutax ini, itu saya nggak nemu karbohidrat sih ya. Buat kalian yang tenaga medis atau apoteker gitu ya, boleh dong dibaca juga, dibantu baca komposisi yang terkandung di dalam Glutax. Karena setahu saya, komposisi yang tergolong di karbohidrat itu sebenarnya mudah kita kenali dengan lambang-lambang yang ada di belakangnya gitu ya. Bukan lambang sih, apa sih sebutan yang ada di belakang katanya, seperti OSA gitu. Jadi ada fruktosa, laktosa, kemudian sukrosa. Nah, seperti itu. Sedangkan di Glutax itu saya tidak menemukan osa-osa gitu ya. Di sini saya mau sampaikan bahwa semua obat-obatan yang sudah saya review di channel YouTube saya itu real pengalaman saya pribadi setelah rutin menggunakan produk tersebut. Yang cocok di kulit saya belum tentu cocok di kulit kalian, yang cocok di tubuh saya mungkin juga cocok di tubuh kalian. Jadi untuk tahu bagaimana respons tubuh kalian ke obat-obatan yang berhasil di kulit saya, ya harus kalian coba sendiri. Saya menggunakan infus whitening ini bukan untuk mengajak kalian menggunakannya juga ya. Buat kalian yang udah pengen pakai infus whitening ya sudah nggak usah pakai. Buat kalian yang emang rutin menggunakan infus whitening tapi masih bingung yang mana yang cocok, ya boleh aja kalian nonton-nonton video saya untuk referensi. Dan saran saya untuk kalian yang memiliki dana lebih gitu ya, kalian ingin menggunakan perawatan infus whitening, alangkah baiknya datang ke dokter ahlinya. Jadi ke klinik yang benar-benar ada dokternya, bukan salon kecantikan ya. Dan untuk saya pribadi, saya meminimkan budget karena memang tidak begitu banyak dana. Jadi saya menggunakan produk-produk yang di luaran sana terjual, kemudian saya gunakan ke saya pribadi, dan saya tidak pernah membuka jasa apapun ke orang lain karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan jasa infus whitening ke orang lain. Sebenarnya apapun warna kulit kalian, kalian itu punya keunikan tersendiri ya, tergantung kalian bagaimana menyikapinya. Kalau saya pribadi dulu saya hitam banget, jadi saya capek dibully, saya memutuskan untuk menggunakan infus whitening ini. Kalau misalnya kalian udah pengen pakai infus whitening atau kontra dengan infus whitening treatment, ya sudah, kalian nggak usah pakai gitu aja. Buat kalian yang memang pengen menggunakan infus whitening, ya dimantapkan dulu bener-bener berani konsisten atau enggak, karena hasilnya juga tidak 1-2 kali treatment langsung kelihatan gitu. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang memang sedang menjalani treatment infus whitening atau suntik putih. Dan buat kalian yang kontra, skip aja boleh kok. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru lainnya. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman menggunakan produk infus whitening apapun, sharing dong ya di kolom komentar, like juga agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!